Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Oke, ini konseling kelompok pertama kita ya. Iya. Oke, baik. Mungkin dari saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian nanti diikuti oleh teman-teman karena ketika kita konseling kelompok dan bercerita tanpa kenalan nanti nggak nyaman kan, aneh ya. Oke. Dan nama saya Aura Nadia, bisa dipanggil Bu Nadia, Kak Nadia, Mbak Nadia, senyamannya teman-teman. Saya asalnya dari Sidoarjo dan di sini saya sebagai fasilitator dan yang akan mengarahkan juga membimbing kalian untuk menemukan solusi dari diri kalian sendiri gitu. Mungkin dari Mbak yang berkandidatan dulu bisa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Anna Putrofi, biasa dipanggil Ana. Saya asli Malang. Asli Malang, Mbak Ana. Oke, baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Audira Novita, bisa dipanggil Dira. Saya asalnya dari Jember. Mbak Dira dari Jember. Oke, dari Mbak. Kalau saya Anis Susri Arifah, bisa dipanggil Anis, asalnya dari Kalimantan. Wih, dari Kalimantan, Mbak Anis dari Kalimantan. Baik, selanjutnya. Saya Alda Natania, biasa dipanggil Alda. Saya asalnya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Mbak Alda. Oke. Dari teman-teman semua, apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Kalau kelompok belum, kalau ini udah pernah. Ini pertama kali masuk kelompok. Oke, baik. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Kalau saya ngamen. Saya gitu juga sibuk sama organisasi, cuma kalau sekarang ini kuliahnya lebih sibuk, jadi saya fokus ke kuliahnya. Lagi sibuk banget di kuliah karena lagi sibuk-sibuknya di kuliah. Oke, baik. Kalau Mbak Dira? Saya sibuk kuliah dan sibuk organisasi, karena di organisasi tugas yang saya buat lumayan berat. Gitu. Jadi Mbak Dira juga menjabat di organisasi sambil kuliah juga. Baik. Kalau Mbak Anis? Kalau saya kesibukannya ngerjain tugas kuliah karena banyak banget tugas. Berarti lagi sibuk kuliah juga dan kemudian tugas kuliah juga. Kalau Mbak Alda? Saya hari ini kuliah aja sih. Kuliah saja, Iya. nggak ada kesibukan lain selain itu. Nggak ada. Oke, baik. Dan teman-teman kan ini kebanyakan ada yang belum pernah konseling kelompok ya. Baik, nah saya izin menjelaskan sedikit aja tentang apa yang akan kita lakukan dan apa itu konseling, biar kalian nanti akhirnya tidak kebingungan saat melakukan proses konseling gitu. Jadi di konseling kelompok ini nanti kita percaya bahwa perasaan atau tindakan yang kalian lakukan atau perilaku yang kalian tunjukkan itu adalah berasal dari pikiran dan perasaan-perasaan kalian gitu. Entah itu perasaan entah itu akan menimbulkan keyakinan yang mengganggu diri kalian atau yang disebut irasional, ataupun pikiran-pikiran yang sehat atau pikiran-pikiran yang rasional. Jadi nanti kita akan sama-sama menggali ya bagaimana atau apa pikiran-pikiran atau keyakinan irasional dalam diri kalian yang nantinya akan sama-sama kita belajar untuk sedikit membantu pikiran itu menjadi lebih positif dan membantu. Dari konseling kali ini kita juga, saya harap kalian bisa bercerita dengan terbuka, bercerita dengan nyaman tanpa adanya ragu, karena di sini kita sama-sama memegang asas kerahasiaan. Saya dan kalian, saya harap bisa menjaga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bicarakan di sini untuk diri kalian masing-masing. Dan di sini juga ada asas kerahasiaan, di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana kalian akan sama-sama mendengarkan dan sama-sama untuk berempati satu sama lain. Saya juga berharap di konseling kali ini kita bisa sama-sama menemukan jalan yang ingin kita tuju sama-sama gitu.
Mungkin dari konseling kali ini kita bisa sepakati waktu sekitar 20-25 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju ya kan, tidak ada kesibukan lain selain ini ataupun nanti ada yang buru-buru? Enggak sih Bu. Udah ya, lagi free semua ya. Iya. Teman-teman bisa duduk dengan nyaman dan nyaman semuanya. Nyaman. Apa kita bisa? Apakah kita bisa mulai sesi konseling kali ini? Apa teman-teman sudah siap? Insya Allah sih. Baik. Dari awal ini kita dari masing-masing teman-teman bisa menceritakan perasaan ataupun hal-hal yang mengganggu teman-teman akhir-akhir ini. Dari Mbak Ana dulu. Akhir-akhir itu saya merasa kurang nyaman sama diri saya sendiri. Saya merasa nggak jadi diri saya yang sebenarnya itu. Jadi saya kayak berpura-pura gitu dan saya merasa kurang nyaman sama hal itu. Saya merasa aktivitas saya itu jadi terbatas karena saya memilih menjadi berpura-pura. Jadi Mbak Ana ini berpura-pura untuk tidak menjadi diri Mbak Ana yang asli dan itu mengganggu aktivitas Mbak Ana ya. Kalau Mbak Tira? Kalau saya ngerasanya kayak lebih nyaman di luar daripada di rumah karena apa ya, saya jarang kontak orang tua, jadi ya rasanya jauh aja dari orang tua, jadi lebih nyaman di luar daripada di rumah. Oke, baik. Berarti dalam kata lain Mbak Ana ini, Mbak Dira, mohon maaf, Mbak Dira ini kurang dekat dengan orang tua dan ada sedikit konflik dari keluarganya Mbak Dira yang buat Mbak Dira nyaman di rumah. Iya, maksud Mbak Dira. Baik. Kalau dari Mbak Anis? Kalau saya itu dulu akhir-akhir ini sering merasa kesepian. Karena kan di kos sebenarnya ada temennya, cuma kayak kalau lagi udah betul waktu sendiri tuh gitu kayak aku kayak nolep gitu loh. Ada kesibukan lain, jadi kayak merasa sering kayak aku kayak gimana. Jadi Mbak Anis ini merasa kesepian seperti itu. Oke, baik. Dari Mbak Alda? Kalau saya hari ini sering cemas karena perkuliahan nih, karena dari kelompok saya semuanya itu teman-temannya kerjasamanya itu nggak stabil, jadi kayak tugas dari kelompok itu jadi numpuk gitu, kayak saya ngerjain sendiri, saya effort sendiri. Jadi Mbak Alda ini merasa cemas karena banyaknya tugas-tugas dan karena teman-teman Mbak Alda yang menyepelekan tugasnya dan akhirnya membebankan Mbak Alda seperti itu. Baik. Dari cerita-cerita teman-teman, garis besar dari cerita teman-teman, mungkin kali ini kita bisa membahas satu permasalahan dari kalian yang sekiranya perlu kita bahas sekarang. Itu menurut kalian siapa? Ana sih Bu, karena menurut saya kan kayak semua orang pasti ngalamin nggak jadi diri sendiri gitu. Gitu. Dari teman-teman yang lain apakah setuju jika pertanyaan masalah Mbak Ana yang dibahas? Setuju semua. Untuk Mbak Ana sendiri apakah bersedia jika permasalahannya dibahas terlebih dahulu sekarang? Bersedia, baik. Oke, di sini saya ingin bertanya dulu ke Mbak Ana untuk menjelaskan lebih lanjut terkait ketidaknyamanan Mbak Ana dalam berpura-pura untuk tidak menjadi diri Mbak Ana sendiri. Jadi saya tuh anaknya extrovert banget ya Bu, kayak ya saya gampang kenal, gampang bergaul sama orang sekitar saya. Terus saya juga lahir dari keluarga yang kalau bisa dibilang marah gitu. Jadi dari kecil tuh terbiasa untuk sedikit cerita. Jadi setelah saya dewasa saya juga terus menerapkan gitu, kayak saya suka saya suka berbagi banyak hal, kayak cerita gitu, apalagi kalau mendengarkan cerita orang tuh saya suka banget gitu. Nah tapi akhir-akhir ini tuh saya lagi ngerasa kalau ternyata itu semua tuh nggak boleh gitu loh, kayak saya nggak boleh terlalu
extrovert, saya nggak boleh terlalu banyak bercerita dan ngomong, saya nggak boleh gitu. Dan itu membuat saya sekarang itu lebih banyak kayak diam dan menyendiri gitu. Lebih banyak memendam apa yang saya rasakan, dan itu sebenarnya saya tuh kurang nyaman akan hal itu gitu kan, kayak bukan diri saya sendiri gitu, tapi harus saya lakukan karena saya nggak mau kejadian-kejadian yang lalu itu terulang lagi. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Ana ketika Mbak Ana dilahirkan dari keluarga yang suka bercerita seperti itu, mengajarkan Mbak Ana untuk bercerita, untuk ngobrol, tapi ketika sekarang Mbak Ana merasa kalau Mbak Ana tidak boleh terlalu ekstrovert. Kalau boleh tahu Mbak Ana, mengapa Mbak Ana bisa berpikir kayak aku tidak boleh terlalu banyak cerita, aku tidak boleh seperti itu lagi, itu atas dasar apa atau ada kejadian apa yang membuat Ana seperti itu? Jadi kan karena saya tadi bilang kalau saya itu extrovert dan suka sosial saya itu tinggi gitu loh Bu. Saya jadi suka sekali membantu orang-orang di sekitar saya, itu bantuan-bantuan kecil. Saya menganggapnya semua bantuan itu ya membantu gitu. Jadi saya suka membantu. Dari situ saya itu ada join satu organisasi. Saya sebelum itu saya nggak pernah kepikiran apapun, kayak ya udah saya enjoy aja di satu organisasi itu. Saya juga kayak membantu apa yang bisa saya bantu. Saya tidak berekspektasi kalau ternyata saat ada forum evaluasi itu saya dievaluasi karena dia merasa kalau saya kayak gitu loh, kayak terlalu banyak ikut campur gitu loh. Kayak gitu. Dan kayak saya juga mengamati perilaku orang itu, kayak ketika saya membantu kayak dia merasa kalau bantuan saya itu mengancam posisi dia gitu. Itu kan disampaikan di forum besar gitu, kita ada banyak waktu untuk bertemu dan bicara, tapi dia langsung ke forum besar gitu. Saya jadi kurang nyaman dan saya kayak merasa oh ternyata bantuan terus ke keramahan saya ke orang itu ternyata enggak diterima, enggak semua orang bisa menerima itu gitu. Jadi saya ya udah, saya merasa nggak nyaman dan akhirnya saya memilih untuk nggak melakukan hal itu lagi. Dan itu jadinya saya kayak ke orang di sekitar saya yang lain itu saya juga kayak gitu, kayak saya yang dulunya saya itu peduli banget, terus kayak apa yang bisa saya kasih itu saya kasih, ada waktu juga saya kayak saya kasih itu, saya sekarang enggak gitu, kayak banyak chat dari teman-teman saya yang minta tolong, terus kayak mau cerita itu saya lebih memilih untuk nggak peduli gitu loh. Baik, saya mengerti sekali perasaan Mbak Ana ketika Mbak Ana melakukan hal yang membuat orang lain tidak nyaman, kemudian disampaikan di forum yang besar, itu akan berpengaruh pada perasaan Mbak Ana ya, yang akhirnya Mbak Ana sendiri pada intinya merasa kalau ketulusan dan dari bantuan-bantuan Mbak Ana ini merasa tidak dihargai dan mungkin terdapat rasa kecewa dalam hati Mbak Ana, yang akhirnya Mbak Ana menjadi untuk berpura-pura tidak menjadi diri Mbak Ana yang sebelumnya gitu. Baik, dari Mbak Ana sendiri selain perilaku Mbak Ana mengurangi membantu orang lain dan membatasi diri Mbak Ana untuk terlalu ikut campur dan tidak menjadi diri Mbak Ana sendiri, adakah hal lain yang mungkin sampai saat ini mengganggu aktivitas Mbak Ana? Kalau dulu tuh saya suka cerita tuh ke orang tua atau teman-teman terdekat saya kayak gitu kan. Tapi sekarang saya jarang gitu cerita ke orang tua saya tuh jarang, padahal kayak mereka tuh juga
ngasih ruang untuk saya cerita, tapi saya memilih untuk nggak menceritakan itu. Terus kayak eh, saya ke teman-teman saya juga kayak, walaupun mereka kayak nggak apa-apa ya cerita gitu, saya juga cerita. Malah saya itu berceritanya ke teman yang jaraknya itu benar-benar jauh dari saya, itu bukan teman dekat. Jadi kayak saya benar-benar baru kenal, kayak saya lebih mau bercerita ke orang tersebut. Soalnya saya pikirnya kalau saya berbagi ke orang terdekat saya dan mereka ternyata melakukan hal yang di luar dari saya, itu saya kecewanya itu banget gitu. Jadi saya memilihnya itu cerita ke orang lain. Dan kadang tuh kalau malam itu saya kayak tiba-tiba gelisah gitu loh. Saya nggak tahu kayak ingin nangis atau apa, tapi saya nggak nyaman gitu, kayak malam-malam tiba-tiba gelisah gitu. Terus saya juga ya nggak membantu orang-orang di sekitar saya, ya membantu cuma nggak sebaik dulu aja. Di dalam pikirannya Mbak Ana, ketika Mbak Ana merasa terganggu, Mbak Ana merasa tidak nyaman, Mbak Ana merasa apa ya, gelisah, itu di dalam pikirannya Mbak Ana saat ini itu seperti apa? Ya di pikiran saya semua orang yang saya bantu juga pasti akan mengecewakan saya, jadi lebih baik saya membantu mereka. Jadi semua orang yang Mbak Ana bantu pasti akan mengecewakan Mbak Ana. Baik dari ceritanya Mbak Ana, dari keluarganya Mbak Ana yang ekstrovert, kemudian Mbak Ana dikecewakan, dianggap bantuannya tidak dihargai, kemudian Mbak Ana menjadi bukan dirinya Mbak Ana sendiri. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan? Silakan. Mungkin dari Mbak Alda dan Mbak Dira, ya silakan. Saya mau Mbak Ana, Mbak Ana tadi bilang kayak sekarang lebih jarang membantu teman-teman dekatnya. Ketika jarang membantu teman-teman dekatnya itu, apakah ada perasaan bersalah atau kayak perasaan nggak enak karena dulu yang saya bantu jadinya kayak lebih baik saya nggak sering bantu daripada nanti saya kecewakan? Apakah ada Selalu ada perasaan kayak gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh saya walaupun tidak memberi bantuan kayak berupa apa ya, tindakan saya yang secara langsung itu, kayak saya tiba-tiba kayak ngechat dia, nanya gimana kabarnya, terus kayak saya benar-benar kayak gitu di chat supaya dia terbuka ke saya. Sekarang tuh saya enggak, bahkan saya sering mengabaikan gitu, dan itu saya merasa kayak bersalah banget gitu loh. Harusnya saya itu bisa ada untuk dia, saya bisa ngasih waktu untuk dia, tapi saya takut kecewakan. Jadi saya ada perasaan bersalah itu aja. Mungkin dari yang lain, silakan Mbak Alda. Apakah cuma di organisasi itu Mbak Ana dikecewakan, atau ada di teman SMP pernah dikecewakan, atau baru pertama kali ini? Sejauh ini kalau untuk masalah yang kayak gitu tuh hanya itu ya, hanya itu, dan itu kayak membuat saya kaget gitu loh, karena itu baru pertama kali. Dan ya dari pertama kali. Oke, kalau dari Mbak Anis? Tadi Mbak Ana bilang itu baru pertama kali terjadi. Mungkin kalau dari teman-teman sebelumnya yang dekat sama Mbak Ana, gimana responnya ketika Mbak Ana sekarang ngelakuin kayak hal yang kayak jadi jadi jarang peduli sama teman-teman. Kalau untuk teman-teman terdekat itu, saya itu kayak tetap ngebantu tapi telat gitu loh. Kayak mereka kalau dulu sebelum kejadian itu saya belum diminta, saya udah ngasih. Kalau sekarang tuh mereka baru minta, baru saya ngasih. Itu pun kayak saya lama-lamain gitu. Dan untuk ke teman dekat itu saya benar-benar jarang cerita. Walaupun saya ada kemarin tuh saya sedih, kelihatan dari pas sedih itu saya lebih memilih untuk keluar dari tempat itu, dan teman saya ada yang datang untuk cerita aku gak apa-apa gitu, tapi saya memilih untuk gak mau. Jadi respon teman-teman saya sih
juga sebenarnya baik, tapi saya yang takut aja. Oke, baik dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, Mbak Ana ternyata masih punya rasa takut yang besar terhadap kekecewaan, entah itu dari teman-teman dekatnya sendiri bahkan, karena Mbak Ana yang percaya kalau teman-teman dekat itu akan mengecewakan Mbak Ana begitu dalam gitu. Jadinya Mbak Ana mengurangi intensitas Mbak Ana dalam membantu mereka seperti itu. Mungkin dari teman-teman apakah ada tanggapan kembali? Iya Mbak Des. Mungkin mau bilang kayak perwakilan sama teman-temannya kayak kasih Mbak Ana udah selalu peduli, udah selalu nolongin di setiap saat demikian dulu, walaupun dibuka tapi Mbak Ana udah inisiatif buat bantuin kayak gitu. Makasih. Terus mungkin kepeduliannya itu sangat membantu orang ini dan menjadi perhatian. Terima kasih. Kalau dari yang lain, Mbak Anis? Kalau dari saya ya memang kepedulian yang Mbak Ana udah lakuin dulu itu memang berlebihan, tapi jangan sampai dihilangkan untuk sekarang dan untuk nantinya, supaya kan soalnya itu juga untuk empati kita untuk orang lain. Baik Mbak Anis. Kalau dari Mbak Alda? Kalau dari saya sendiri di zaman kayak sekarang ya, kalau nggak ada manfaat buat kita ya udah biarin aja, karena kita fokus sama diri sendiri dan nggak usah mikirin apa yang dibicarakan orang lain, bakalan buat diri kita bahagia. Dari tanggapan teman-teman nih, Mbak Ana, apakah ada tanggapan buat tanggapan teman-teman? Dari apresiasi teman-teman dan teman-teman sih saya kayak nyadar ternyata bantuan itu tetap ya seperti yang saya bilang tadi, bantuan sekecil apapun itu akan tetap membantu. Cuma saya ternyata belum menemukan bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan saya ini. Ketakutan, kekecewaannya Mbak Ana seperti itu. Oke, baik. Dari cerita dan obrolan kita sepanjang 20 menit ini yang sudah kita sepakati di awal, saya sangat mengapresiasi sekali dari cerita-ceritanya Mbak Ana, yang perasaan-perasaan yang Mbak Ana pendam, ketakutan-ketakutan yang Mbak Ana pendam, dan akhirnya Mbak Ana ungkapkan di sini dengan baik. Kemudian saya juga mengapresiasi dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman yang sangat membantu menggali perasaannya Mbak Ana, kemudian membantu Mbak Ana untuk mengapresiasi diri Mbak Ana sendiri. Saya sangat bangga sekali bisa mendampingi kalian semua untuk berdiskusi pada siang hari ini. Mungkin dari keseluruhan cerita diskusi kami ini tadi, mungkin saya akan sedikit merangkum ya dari cerita-cerita yang sudah kita bicarakan, mulai dari Mbak Ana ini yang tidak nyaman dia dirinya sendiri karena kekecewaan yang mendalam, kemudian perasaan-perasaan yang gelisah, kemudian akhirnya menimbulkan perilaku Mbak Ana yang sebenarnya Mbak Ana tidak ingin lakukan, tetapi akhirnya Mbak Ana kurangi intensitasnya dalam membantu seseorang. Mbak Ana kurang peduli lagi dengan seseorang walaupun itu tidak nyaman, tapi itu masih diiringi dengan ketakutan Mbak Ana kepada kekecewaan ke teman-teman terdekat seperti itu. Baik, mungkin sesi konseling kali ini bisa kita cukupkan. Sebelum itu dari Mbak Ana sendiri, bagaimana perasaan-perasaan yang sekarang Mbak rasakan ketika sudah bercerita sedikit gitu? Saya udah disinggung dan saya juga senang ternyata dari teman-teman itu malah mengapresiasi apa yang saya ceritakan bicarakan.
selanjutnya saya butuh kayak diskusi tentang gimana sih caranya untuk menghilangkan ketakutan saya. Baik. Dari Mbak Ana juga sangat bagus sekali perkembangannya pada sesi counseling kali ini karena sudah bercerita banyak tentang perasaannya. Mungkin kita akan bertemu di sesi konseling selanjutnya dan akan membahas permasalahan Mbak Ana lebih lanjut mengenai perasaan-perasaan yang mengganggu dan pikiran-pikiran yang mengganggu ketidaknyamanan aktivitas Mbak Ana. Mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Bu.